Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, beserta rombongan dari dinas-dinas yang katanya alumni APDN ini kembali ke tempat belajarnya, ditemani ada Direktur Utama PT Food Station tadi, ada juga Direktur Utama Pasar Jaya, kemudian tentunya Sohibul Hajat, Sohibul Bednya selaku tuan rumah adalah Bupati yang saya banggakan, Bupati Sumedang, Pak Doni Ahmad Munir, beserta Pak Sekda, pimpinan DPRD, Forkopimda, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat menyambut baik sebuah upaya ini bagian dari yang kami harapkan terus terang, karena pemulihan ekonomi pasca Covid ini, selama Covid ini harus terus kita inisiatifkan. Dan salah satu yang terbaik adalah meninggikan perdagangan antar daerah. Kalau hidup kita terlalu banyak impor, terlalu banyak mengandalkan dari pihak luar, tentulah kita menjadi ketergantungan yang kurang baik. Kebetulan perdagangan regional ini juga menjadi sebuah andalan yang seringkali menjadi kendala yang harus diperbaiki oleh masing-masing provinsi dan kota kabupaten adalah data, Pak Bupati ya. Kita harus tahu Sumedang punya apa, kita harus tahu Jakarta butuh apa. Nah, dua hal itu tidak akan berjodoh tanpa data. Mudah-mudahan era Covid ini mengajarkan ada 3 ekonomi yang tidak terpengaruh oleh Covid, yaitu kalau di Jawa Barat yaitu pangan malah naik, yang lain turun, kemudian kesehatan karena belanja kedaruratan naik, dan digital. Pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Barat naik tinggi 40%, karena semua dipaksa untuk transformasi ke digital. Pendidikan, perdagangan, mengakses informasi, rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi itu sebuah hikmah. Bapak Ibu, pandemi di Jawa Barat masih berlangsung tapi masih relatif terkendalikan ya. Mohon kiranya dalam produktivitas hari ini kita selalu protokol kesehatan ya, yang dipantau oleh TNI Polri melalui laporan harian, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan yang berlebihan, dan mengurangi perjalanan yang tidak perlu, kira-kira begitu. Nah, dengan adaptasi baru ini, hidup kita tidak boleh melemah, hidup kita tidak boleh patah oleh Covid. Karena Covid ini nanti seperti flu, itu akan hadir, hanya manusianya lah yang akan menyesuaikan. Nah, inilah contoh kita tidak mau kalah oleh Covid melalui sebuah kerjasama yang konkret. Produk-produk pertanian, pangan, dan UMKM dibeli langsung oleh DKI Jakarta yang memang sebagai kota megapolitan atau metropolitan mayoritas adalah pengkonsumsi, pembeli, sementara hinterland yang mengelilingi adalah pemroduksi. Sedikit pantun selamat datang untuk Pak Anies, mudah-mudahan berkenan. Kalau di Sumedang biasanya begini, saat petang hujan gerimis, kadang-kadang suasana jadi romantis. Asik. Selamat datang untuk Pak Anies di Sumedang yang selalu optimis. Nah, saya suka dengan kegiatan ini karena sifatnya konkret ya. Jadi nanti setelah penandatanganan keluar transaksi, dan kalau boleh sustain ya Pak. Jadi berkelanjutan untuk memastikan. Maka tadi saya sampaikan di mobil ke Pak Sekda, ke Pak Bupati. Ekonomi hari ini jangan ekonomi jaga warung. Jangan nunggu dulu dari Jakarta datang lewat warungnya beli. Kita ini harus ekonomi ketok pintu. Sumedang mendatangi ke tempat-tempat untuk menjual produk-produk yang ada di Sumedang. Jangan sampai saya dicurhati, contoh, Pak, saya disuruh nanam 20 hektar ketela pohon, nggak ada yang beli. Sampai saya harus jual di jalan cuma Rp500 per kilo. Nah, itu contoh masyarakat bisa menanam, disuruh oleh kepala daerahnya, tapi tidak membantu memarketingkan. Nah, zaman sekarang pemimpin itu harus multidimensi.
Ya kudu jago pidato, ya harus terlihat optimis, harus jago marketing, harus selalu menjadi teladan. Makanya kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Itu paling susah. Karena kita dipersepsi harus sempurna ya. Jadi padahal kita juga ada sedih, ada marah, ada gelisah tapi ya resiko jadi pemimpin kita harus menampilkan sisi-sisi terbaik. Oleh karena itu saya apresiasi kerjasamanya konkret, yaitu perdagangan. Saking konkretnya saya kasih pantun juga. Di Sumedang tadi ada Ayu Ting Ting. Kerjasama dagang ini sangatlah penting. Padahal Ayu Ting Ting orang Depoknya. Saya mau merefleksikan poin-poin penting dalam sejarah Jawa Barat Jakarta supaya para kepala dinas, para direktur utama paham kenapa kami harus jadi mitra dagang terpenting DKI. Pertama, DKI itu dulu namanya Sunda Kelapa. Itu adalah pelabuhan milik kami, kira-kira begitu. Karena dulu kerajaan Sunda itu Pajajaran basisnya di Bogor. Punya pelabuhan, ada yang di Banten, ada yang di Sunda Kelapa. Jadi sejarah salah satunya itu. Kedua, pandemi ini mengubah sejarah juga, Pak. Dulu ada pandemi di Batavia namanya malaria Sundanika. Karena dulu banyak rawa-rawa, panas, banyak malaria. Banyak yang meninggal juga dalam catatan sejarah itu. Maka pemerintah kolonial memutuskan memindahkan ibu kotanya ke Bandung. Ya. Jadi sudah pindah militer di Bandung Cimahi. Maka semua militer, sesko-sesko semua sebutkan dari angkatan udara, angkatan darat, polisi, kecuali angkatan laut semua ada di daerah Bandung. Sudah pindah Kementerian SDM, makanya ada gedung geologi di sana. Sudah pindah Kementerian Perhubungan, makanya PT KAI adanya di Bandung, kira-kira begitu. Tapi keburu Jepang datang menginterupsi rencana itu. Tapi itu dari pandemi. Jadi zaman dulu pun ada pandemi global namanya flu Spanyol, ada pandemi lokal namanya malaria Sundanika. Dua-duanya mengubah hidup kita. Nah ini juga sama, hidup kita akan berubah. Mohon maaf tidak nyaman pakai masker kan. Sampai saya bilang tadi subuh, suatu hari kita tunggu proklamasi kemerdekaan dari COVID dikumandangkan kira-kira begitu oleh Presiden. Baru kita mungkin bisa buka masker. Mudah-mudahan secepatnya tahun depan dengan vaksinasi yang lancar, kira-kira begitu. Ngomong-ngomong vaksinasi, saya ada semangat pantun lagi. Kalau ke Jakarta, lewatlah Bekasi. Tibanya hari Jumat untuk vaksinasi. Mari kita kurangi kata kompetisi, mari kita perkuat semangat kolaborasi. Jadi seringkali antar daerah itu Pak, seringkali terlalu banyak kata kompetisinya sehingga menutupi rasa berbaginya. Yang betul itu perbanyak kolaborasi kayak begini, kira-kira begitu. Itu semangat saya. Nah, jadi Jakarta itu dulu bagian dari Jawa Barat setelah kemerdekaan. Tapi sejak tahun 59 Jawa Barat mengikhlaskan Pak Anies ya. Kota Jakartanya menjadi provinsi, menjadi DKI, daerah khusus ibu kota. Jadi dulunya bagian seperti Sumedang, kira-kira begitu. Tapi karena keistimewaannya dan diminta menjadi ibu kota, kami mengikhlaskan. Jadi kurang berkorban apa lagi ya tanah Pasundan Jawa Barat ini kepada eksistensi DKI yang luar biasa di hari ini. Kalau saya tutup itu yang namanya Waduk Jatiluhur, waduh, DKI nggak bisa minum itu 10 juta lagi. Kalau ditutup Bantar Gebang, DKI nggak bisa buang sampah juga ke Jawa Barat. Jadi itulah pentingnya kita memperkuat semangat kerjasama ini semata-mata bukan kepentingan Pak Anies, kepentingan saya, kepentingan Pak Doni, tapi kepentingan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing. Tugas pemimpin hanya 2 Pak. Jadi kalau ngukur nilai pemimpin ya 2 poin aja. 1, apakah dia membawa rasa aman dan nyaman? 2, apakah dia membawa perubahan? Ada membawa perubahan tapi lisannya, tindakannya bikin rusuh, maka tidak kondusif. Atau juga mayoritas
membawa rasa aman nyaman, tapi nggak mau ada perubahan, hanya seremoni, maka nggak bagus juga. Maka saya pribadi mengingatkan kita bahwa pemimpin itu diukurnya dua, kehadirannya, pidatonya, gesturnya, narasinya, diksinya, membawa ketenangan, dirindukan. Jadi dirindukan satu, Pak Bupati, diajak selfie. Jadi kalau ada pemimpin nggak diajak selfie harus introspeksi. Biasanya tidak dirindukan. Nah, yang kedua harus membawa perubahan. Dulu ada tidak ada, dulu Jati Gede gitu-gitu wae cek saya. Kudu jadi pariwisata. Kita bangun menara Kujang Sapasang, bikin museum Kujang Nusantara. Pokoknya nanti terjadi kesejahteraan kan. Itu contoh perubahan. Bisa saja saya diam aja, antep ya kuma bupati kan. Nggak bisa, karena semangat nawaitunya adalah perubahan. Nah ini bagian dari perubahan. Saya titip hanya satu, konsistensi diperluas ya Pak. Dan tadi jas merah, jangan lupakan sejarah bahwa hubungan kami dengan DKI ini begitu erat dari zaman dulu sampai di masa depan. Mudah-mudahan hari ini menjadi titik sejarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai rasa syukur saya. Sekali lagi terima kasih Pak Anies. Saya tutup dengan pantun khas saya ya. Bahwa saya ini bukan mantan Luna Maya, apalagi mantan Aura Kasih. Sekian pidato dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies harus dibalas bantunnya.